Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 17 ayat 14 sampai 21. Yang demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Tema renungan saat ini adalah datang, menyembah, menyampaikan isi hati. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memperhatikan ayat 14, maka nampak seolah-olah ada semacam prosesi yang dilakukan orang yang datang kepada Yesus, layaknya seorang abdi menghadap kepada raja, yaitu datang menghadap, menyembah, lalu mengutarakan maksud kedatangannya. Sikap ini nampaknya bukan sikap asal-asal saja, melainkan sikap yang di dalamnya ada hormat, rendah hati, dan percaya penuh kepada Yesus. Orang yang datang kepada Yesus itu tahu kepada siapa ia datang, dan karena itu ia mengarahkan hatinya kepadanya. Ia juga tahu keberadaan dirinya yang sesungguhnya tidak layak menghadap. Karena itu ia menyembah. Ia juga tahu bahwa Yesus yang dihampiri memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Maka ia menyampaikan harapan dan permohonannya kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui doa, kita pun juga memiliki sikap hormat, rendah hati, dan percaya penuh kepada Tuhan? Apakah ketika kita berdoa, kita sungguh mengarahkan hati kepadanya? Apakah ketika berdoa kita juga mendasarinya dengan hati yang tulus dan percaya penuh bahwa Tuhan sanggup untuk membantu serta menolong kita? Permohonan yang kita minta dengan tulus dan percaya akan didengarkan oleh Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan kita saat ini, di mana Tuhan Yesus berkenan
memenuhi permohonan orang tua yang anaknya sakit ayan dan kerasukan setan. Demikian juga Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita memohon kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hidup kami hari ini, sehingga hanya hal-hal yang baik yang kami lakukan. Tuntunlah langkah kami, supaya kami selamat sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.